Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi dengan saya Agus Bengkel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial dan berbagi sedikit ilmu yang saya punya buat teman-teman semuanya. Bagaimana cara untuk memperbaiki ataupun masalah bila teman-teman terjadi trouble atau motor mati di tengah jalan. Teman-teman jangan khawatir, jangan panik. Caranya cukup mudah teman-teman. Cukup simak videonya dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe jika video saya bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya sudah menonton video saya adalah orang-orang yang akan sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cek di bagian busi teman-teman. Karena komponen paling penting dan paling sering trouble ataupun terjadi masalah adalah bagian busi. Apalagi sekarang adalah musim penghujan ya teman-teman, karena busi itu sangat rentan mati bila dia suhu panas lalu terkena udara dingin ataupun hujan dengan air menyiprat ke bagian busi, nanti bisa menyebabkan putusnya busi atau rusak ya teman-teman, bisa mati. Dan apabila busi telah mati, jadi motor tidak bisa hidup ataupun bisa mogok di tengah jalan. Jika teman-teman sudah pastikan atau cek di bagian busi hidup, berarti ada bagian lain yang masalah trouble. Lalu yang langkah kedua yang harus teman-teman cek adalah di bagian karburator teman-teman. Teman-teman harus bongkar semua toto-toto ataupun cover-cover yang menutupi bagian radiator dengan menggunakan kunci pas atau kunci yang lainnya, tergantung pada motor teman-teman, karena setiap motor berbeda-beda teman-teman. Jadi saya prediksi tadi sudah saya cek busi, ternyata businya masih bagus. Dan langkah kedua saya cek karburator, karena karburator jika apabila sudah lama tidak diservis, maka di dalamnya itu akan ada penumpukan kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan terhambatnya atau tersumbat aliran bensin ke dalam ruang bahan bakar ya teman-teman. Jadi wajib teman-teman ketahui bahwa karburator itu juga sangat penting untuk pemajuan performa motor ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib cek apabila terjadi trouble di jalan ataupun mati motor di tengah jalan. Teman-teman bisa langsung cek di bagian karbu. Apabila businya nyala, berarti langkah kedua teman-teman harus bongkar karbu. Bisa jadi pemotor teman-teman jarang servis dan terjadi penumpukan kotoran di dalam karbu yang menyebabkan tersumbatnya aliran bahan bakar tidak sampai ke ruang bahan bakar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bongkar, wajib teman-teman bersihkan semua bagian-bagian part di dalam karburatornya itu sendiri. Caranya cukup mudah, kalian teman-teman harus buka dulu bagian karbu, dibersihkan bagian luar, lalu teman-teman harus bongkar semua dari part-part terkecil sampai dalamnya teman-teman, supaya pembersihan itu secara maksimal dan kotoran-kotoran di dalamnya bisa hilang semuanya. Sikat-sikat menggunakan kuas ataupun alat yang lainnya, yang penting nanti karburatornya bisa bersih. Kalau saya ini lagi membersihkan di bagian luar ya teman-teman, jadi sebenarnya tidak terlalu penting, cuman saya suka aja biar terlihat nanti supaya lebih bersih teman-teman. Yang terpenting itu teman-teman harus bersihkan di area dalam teman-teman. Jadi part-part kecilnya itu dibersihkan semua, disikat membawa kuas dan sikat besi ya teman-teman. Teman-teman siapkan wadah, lalu siapkan juga bensin ya teman-teman. Teman-teman bisa membersihkan karburator dengan menggunakan bensin teman-teman, dan disikat-sikat dengan kuas ataupun sikat besi ya teman-teman. Sikatnya yang halus, jangan yang kasar, nanti bisa kalau yang kasar bisa merusak bagian part-part dalam dari karburator itu sendiri. Jadi usahakan pakai kawat besi atau sikat besi yang halus. Kita buka baut karburator dengan menggunakan tray plus ya teman-teman, atau tray kembang. Kita buka baut yang mengunci karburatornya. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam ya teman-teman. Jadi pastikan bautnya terlepas semuanya sehingga kita mudah untuk membongkar karburator itu. Di komponen ini juga sangat penting ya teman-teman, jangan sampai teman-teman telat servis ataupun sampai tertumpuk kotoran di dalamnya, karena itu sangat bisa merepotkan teman-teman apabila teman-teman sedang melakukan perjalanan jauh ataupun
berangkat kerja atau kemanapun yang menghambat perjalanan teman-teman semuanya. Jadi rutin teman-teman harus servis karburator minimal sebulan sekali ya teman-teman, supaya motor kalian dalam performa keadaan baik dan tidak terjadi masalah pada saat di tengah jalan. Nanti kan teman-teman bisa repot sendiri apabila jarang servis, terjadi penumpukan kotoran dalam karbu seperti ini ya teman-teman. Sudah dilihat kotorannya sangat banyak sekali. Jadi itu yang menyebabkan karburator tidak bisa menyalurkan bahan bakar ke dalam ruang bahan bakar. Jadi tidak ada pembakaran ya teman-teman. Jadi motor tidak bisa hidup. Jadi teman-teman wajib servis karburator minimal 1 bulan sekali untuk mencegah terjadinya trouble di tengah jalan, sehingga teman-teman tidak khawatir lagi apabila teman-teman sedang melakukan perjalanan jauh ataupun berangkat kerja. Apabila teman-teman jarang servis dan tertumpuk kotoran yang sangat banyak, teman-teman sedang berangkat kerja pagi-pagi lalu motornya mati, itu sangat merepotkan teman-teman. Apabila jika teman-teman itu berangkat kerjanya sangat mepet dan jika terjadi trouble di tengah jalan, pasti teman-teman akan telat dan dimarahin atasan. Jadi saran buat dari saya buat teman-teman, wajib servis motornya sebulan sekali. Ataupun jika teman-teman bisa servis sendiri di rumah, bisa ikuti cara saya di video ini, jangan di skip supaya teman-teman semuanya paham dan motor teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan performa lebih bagus lagi teman-teman. Itu teman-teman harus wajib membersihkan atau menyervis sendiri karburator ya teman-teman. Jika bisa, kalau tidak bisa cukup teman-teman bawa ke bengkel kepercayaan teman-teman semuanya, supaya motor teman-teman dalam keadaan performa baik. Sebenarnya caranya cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman cuma siapkan kunci-kunci dan alat untuk membongkar karburator, lalu bensin, kuas, dan obengmen, tang. Udah itu aja teman-teman sudah bisa menyervis motor sendiri. Yang penting di dalam karburator itu tidak ada kotoran dan teman-teman pastikan dalam keadaan bersih ya teman-teman. Jika karburator itu bersih, jadi performa ataupun penyaluran bahan bakar ke dalam ruang bahan bakar itu baik, tidak tersumbat ya teman-teman. Jadi lancar, tidak akan terjadi trouble di tengah jalan. Teman-teman sikat-sikat terus di bagian part kecil-kecilnya, main jet, pilot jet kita lepas semuanya, kita bersihkan, kita sikat-sikat sampai kotoran-kotoran yang menempel hilang. Teman-teman pastikan di main jet dan pilot jet itu lubangnya tidak tertutup kotoran ya teman-teman. Teman-teman bisa tiup-tiup ataupun semprot menggunakan kompresor jika ada di rumah. Pastikan lubang main jet dan pilot jet itu tidak ada kotoran, bisa diterawang sehingga bensin mengalir dengan lancar teman-teman. Lihat teman-teman, di pilot jet ini masalahnya ada di sini teman-teman. Ini adalah namanya pilot jet ya teman. Pilot jet itu adalah yang mengatur bahan bakar pada saat putaran rendah ya teman-teman. Jadi RPM rendah itu yang main adalah pilot jetnya. Jika motor pada saat putaran tinggi itu yang main adalah main jetnya. Main jet itu yang besar, pilot jet yang kecil ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan fungsi dan kegunaan dari part-partnya itu sendiri. Jika teman-teman sudah tahu, nanti pasti teman-teman bisa mengatasi masalahnya dengan mudah. Nah ini kan nama pilot jet ini yang kecil, ini tidak bolong ya teman, jadi mampet itu tidak tembus, jadi tidak kelihatan, pasti mampet ya teman-teman. Bisa dilihat nanti pada saat kita bersihkan. Cara cukup mudah, teman-teman tinggal gosok ataupun colok-colok aja di dalamnya itu menggunakan jarum, dan teman-teman semua tiup sampai kotoran itu keluar ya teman-teman. Jadi itu yang menghambat bahan bakar tidak turun ke dalam ruang bahan bakar, sehingga motor tidak bisa hidup dan mogok ya teman-teman. Ini akibatnya jika teman-teman itu malas servis ataupun jarang diservis motornya. Jadi banyak kotoran yang menumpuk dan menyumbat aliran dari bahan bakar menuju ruang bahan bakar. Teman-teman bisa sikat di bagian sini menggunakan sikat kawat yang halus ya teman-teman, jangan yang kasar, nanti bisa rusak. Sikat perlahan dan tiup-tiup sehingga lubangnya itu kelihatan. Mungkin belum kelihatan, masih tersumbat teman-teman. Jadi kita harus menggunakan
jarum ataupun alat yang lainnya yang bisa untuk membersihkan di dalamnya teman-teman, karena ini lubangnya itu sangat kecil sehingga teman-teman harus membutuhkan untuk menyogok pilot jet itu sendiri. Teman-teman bisa bersihkan menggunakan jarum seperti ini. Bisa teman-teman praktekkan di rumah jika teman-teman mengalami kendala dan masalah yang sama, mogok motor di tengah jalan. Teman-teman bisa bersihkan. Menggunakan jarum pentul, dan pastikan lubang dari pilot jet ini nanti terlihat teman-teman, tidak tersumbat. Teman-teman bisa tiup-tiup. Nah itu kita putar-putar supaya nanti lubangnya kelihatan. Lalu teman-teman bisa tiup-tiup sampai lubang dari pilot jet ini kelihatan ya teman-teman. Nah itu sudah mulai kelihatan, tapi belum terlalu jelas. Kita bisa bersihkan kembali menggunakan jarum sampai benar-benar lubangnya tidak tersumbat lagi. Nah itu sudah kelihatan teman-teman, jadi sampai kelihatan seperti itu, ada titik terang jika diterawang. Nah itu berarti itu sudah bersih ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman cara pemasangannya sudah tahu semua ya teman-teman. Cara pemasangannya sama seperti pada saat kita membongkar, supaya durasi video ini tidak terlalu panjang. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa beri like jika video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, komen dan subscribe supaya saya tambah bersama lagi untuk upload konten-konten yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga teman-teman semua adalah orang-orang yang akan sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead